Mulai besok, kamu kerja lagi sama papanya Tera. Ya ampun, alhamdulillah. Nggak sia-sia doa Jana sama doa Mami. Gue kerja lagi. Saya justru senang. Saya senang kalau Jana itu bisa bekerja di kantor saya lagi. Sebab dia pintar dan semangat kerjanya sangat tinggi. Tapi itu Erwin bagaimana? Erwin sudah setuju kok, Pak. Malah dia yang akan ngatur semuanya. Oh ya, Sudah saatnya kita berdamai, Jan. Gua minta maaf kalau selama ini udah bikin lu susah. Gue juga minta maafin. Kalau selama ini gue suka kasar sama lo. selamat bergabung kembali di kantor ini. Terima kasih, Pak. Segala sesuatu yang berkaitan sama urusan kantor bisa kamu tanyakan sama Pak Erwin. Makasih. Kamu nggak kuliah? Enggak. Ini kan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Gimana kafe? Kamu udah ngomong sama anak-anak? Belum sempet bilang sama anak-anak. Kamu udah makan siang? Aku lapar nih. Makan siang yuk. Kan waktunya istirahat ya. Jana belum lapar, Tera. Makan aja duluan. Ini harus diselesaikan. Gila, lo belagu amat lo, Jan. Heh, lo baru hari pertama di sini udah berani belagu-belagu kayak gini. Gue ajak makan siang, gue ajak ngomong baik-baik, lo ngeliat muka gue juga enggak. Lo denger ya, lo gak bakal bisa duduk di bangku ini kalau bukan karena gue. Heh, nyadar lo tuh siapa? Manajer baru kamu tuh belagu banget. Baru sehari kerja udah begitu. Mungkin dia lagi serius dengan pekerjaannya, Tera. Harusnya kamu dukung dong. Kalau dia serius dalam bekerja, berarti itu akan menguntungkan perusahaan kita. Gila, tapi kelewatan banget dong, Win. Gila, masa baru masuk kerja sehari, kerjaan udah sumpuk kayak gitu, kayak nggak ada hari lain buat ngerjainnya, harus hari itu gitu, kelar. Itu kerjaan manajer. Tugasnya sangat berat. Kamu nggak sengaja ngerjain Jana kan, Win? Apa-apaan sih kamu? Aku udah baik sama dia. Udah terima dia di kantor ini. Apalagi yang kamu curigain dari aku? Kalau aku lihat, kamu sengaja menjemuskan Jana dalam kerjaan. Baca, Win. Non. Tia, Tera, ngapain di sini? Iya, maksud saya itu. Saya lagi jagain pintu nih, Non. Disuruh sama bos baru. Bos baru lagi sibuk banget kerja. Makanya saya jagain nih pintu supaya nggak ada orang yang nyelonong masuk. Gila, emang bos lo ngapain ngurusin negara? Belagu banget, kayak orang penting, nggak boleh orang masuk, nggak boleh orang ganggu. Gimana saya tahu? Saya sih cuma ngejalanin tugas aja, Non. Baru jadi bos sehari, gayanya udah kayak orang penting. Ya udah sekarang begini aja, Non. Kalau emang Non penting banget mau ketemu, saya panggilin nih. Enggak perlu. Gue juga sibuk, gue juga orang penting. Nggak penting ketemu orang kayak gitu. Waduh. Kenapa jadi ngomel ame gue? Gue mah cuman bawahan, ngikutin apa kata atasan. Ya salam. Orang cakep biar kata ngomel tetap cakep. Ya. Apa kamu ketawa? Ah, enggak, Jo. Perasaan gua waktu lu belum kawin, lu seger banget, Jo. Tapi sekarang muka lu ketekuk, perut lu kondor. Lu ada apa sih? Cong, kau tahu Cong? Malam pertama Tejo gagal total, Cong. Hah? Yang semalam? Iya, betul kali itu. Kasian deh lu, Jo. Makanya, Jo, kalau punya bini mah, Jo, ya harus milih yang bagus. Terus kalau mau kawin tuh inget hari, jam, tanggal, sama detik. Jangan pas bini lagi lu minta main bola, kagak gol. Udah. Kalian ini ya, sebagai temen tuh harusnya bantu gitu loh. Orang lagi sedih gimana biar seneng gitu. Untung aja tadi malam saya nggak jadi main. Kalau saya main kalian pasti ngiler. Makanya pada kawin. Maunya pada zina mata. Mas Tejo! Mas Tejo! Mas Tejo! Iya, Dek, iya. Mas Tejo! Iya, Dek. Walah Mas Tejo iki piye to Mas? Kok main ngeloyor pergi kerja aja? Mas Tejo iki kan belum ngasih cuci uang. Terus kita nanti makan apa, Mas? Iya, Mas Tejo lupa. Ini nih. Ini. Loh, kok
cuma 10.000 sih, Mas? Ini sih cukupnya untuk belanja ntar siang aja, Mas. Siti kan mau luluran, terus dari gitu Siti mau beli minyak wangi, mau beli perabatan rumah, dan lain-lain. Mas Joki piye toh, Mas? Udah deh Jo, kalau lu udah nggak sanggupin kebutuhannya si Siti, mumpung baru sehari Jo, ceraiin aja, kasih gua masih enak. Iya, untuk Kaya untuk aku lah. untuk ambu lah. Udah. Kalian ini malah ngajarin temen masuk neraka. Zolim kamu, Cong. Orang bukannya dibantu nyari penyelesaiannya, malah disuruh cerai. Enak aja kamu kalau nyocot. Gimana ya? Ya udah. Kalian mendingan pinjemin aku per orang 20.000. Bah, kau yang nikah, kita yang tekor ah. Iya, nggak enak buntutnya. Nanti kan gantian, kalau kalian nikah aku bantu. Ayo. Ayo cepet, Cok. Kau. Nggak ada duit. Ih, uang makan aku. Iya, nanti saya ganti. Kok bahil tenan ayo. Buat beli bensin, Cok. Bensin nanti gampang ah. Apa? Icong pinjem. Nyumbang? Iya. Emang lu meninggal? Orang kawin juga disumbang. Kemarin kamu belum nyumbang. Nanti nih. Iya. Iki, Dek. Nah, jadi 30, 50, 70. 70.000 ya, Mas Iki? Yo, Mas Tejo iki apik yo. Walah, ternyata enak juga ya, Mas, jadi seorang istri. Sekali minta dapat segini. Iya dah. Makasih loh, Mas ya. Makasih ya, Mas. Makasih. Ambu Siti, ambu. Acong. Nambah 20.000 Jo. 20.000 gocap. Apa ini kamu? Kirain bibir istri saya ini bibir arisan apa? Pada comot sana, comot sini. Dosa tahu? Lama-lama kayak ustad lu. Apa sih kamu? Kan mereka loh, Mas, yang ngasih uang Siti banyak. Kalau Mas ini kan cuma 10.000, Mas, 10.000. Tapi kan nggak boleh nyium kayak gitu. Ya wis lah, Siti mau kerja dulu. Dah. Sini. Jangan lebih merhatiin gue dong, Jel. Dia kan udah kerja sama bokap gue. Ninggalin kerjaan kayak buat gue. Ini malah bela-belain kerjaan. Kalau kayak gitu sih lo yang egois namanya. Udah deh, biarin dia udah bagus konsen sama kerjaan. Kan kalau dia dapat posisi yang lebih bagus, lo juga yang gampang ngatur langkah selanjutnya. Iya sih. Ya udahlah, pelan-pelan nih. Gue pengen jauhin Erwin. Abis itu gue pengen mutusin tunangan gue sama Erwin. Gue bebas deh tuh kawin sama Jana. Menurut lo gimana? Oke juga tuh. Nah, langkah selanjutnya, Angel, gue akan ajak Jana gabung ke kafe gue. Kalau perlu nih kafe gue namain Tera Jana, biar Erwin makin gondok. Aku pasti dulu ah. Halo, siapa nih? Jamin di sini. Jamin. Mana Jana? Saya mau ngomong. Non Tari. Tari Tera. Iya, maksud saya itu, Non. Wah, mohon maaf nih, Non. Yang Non maksud orangnya nggak ada. Lagi meeting sama pegawai yang lain. Makanya saya gantiin nih tugasnya. Dia bilang kalau ada apa-apa, ada telepon, diangkat aja, Cing. Begitu katanya. Belagu amat sih. Bilangin tuh sama bos lo ya. Gila, ditemuin nggak mau, ditelepon nggak bisa. Emang dia siapa? Bilangin deh, jangan sok sibuk. Ya, jangan marah-marah sama saya, Non. Kok saya dilampiasin? Pak Jamin, denger ya. Yang gantiin dia kan Pak Jamin. Jadi udah tugasnya Pak Jamin kalau saya omelin. Pak Jamin nggak mau saya omelin. Ya, mau. Sekarang gini ya Pak Jamin ya. Saya ini mau buka kafe dalam 2 hari lagi. Dan bosmu itu yang namanya Jana udah janji ngisi musik di kafe saya. Jadi saya perlu kepastian dia bisa atau enggak. Waduh, kalau soal itu mana saya tahu, Non. Gimana sih? Katanya mau jawab, katanya mau nolong. Katanya Pak Jamin gantiin dia. Masa sih nggak bisa jawab? Mohon maaf, Non. Kalau soal itu mana saya tahu. Gara-gara si Jabrik nih, gue dimaki-maki orang. Jadi bantalan terus gue nih sama dia. Kalau bukan ponakan, gue cekek lu. Aduh, Jel. Lo bayangin dong, Jel. Semenjak dia jadi manajer nih, kayaknya gue ngeliat titik terang hubungan gue makin gak ada. Sekarang nyokap gue udah nerima. Erwin udah baik. Dianya yang berubah. Itu sih problem global, Tera. Itu problem masalah pria transseksual metropolitan.
pasangannya sibuk, tenggelam sama kerjaan, terus pasangannya kesepian, udah deh selingkuh. Lo mau nyaranin gue selingkuh? Bukannya gitu, Tera. Tapi daripada lo suntuk begini, mendingan lo refreshing. Ikut gue yuk. Kemana? Ada deh, yuk. Ada apa, Bos? Kamu kasih ini ke Jana, bilang dia harus berangkat malam ini juga ke Medan karena ada tugas mendadak dari kantor. Urusan tiket diurus sama kantor, oke? Mendadak amat, Bos. Kalau dia nggak mau gimana nih, Bos? Nggak mau. Jamin, dia memang manajer di sini, tapi saya direktur. Jadi dia harus melaksanakan tugas kantor, ngerti kamu? Ini maaf kata ya, Bos ya. Yang lebih enak sih mendingan Bos sendiri nih yang nganterin suratnya. Kamu nggak usah ngajarin saya. Saya direktur di sini. Udah bosan kerja, ah? Mau saya pecat? Iya, enggak sih, Bos. Ini kan cuma saran doang. Udah, nggak usah ngajarin saya. Kerjain aja tugas. Emang siapa sih? Itu Ronald, sepupu gue. Saudara lu? Selalu punya saudara nggak kenal-kenalin ke gue, oke? Tera, lo itu udah tunangan orang, udah punya pacar Jana. Sepupu gue sih masih single. Lo lagi orang. Nah terus? Berarti nggak pantas untuk jadi teman gue gitu? Maruh. Ayo Ronald, terus ambil! Masih ngasar kena kepala dia sih. Siapa sih dia, Anjel? Iya, ini teman gue, Tera. Tera, bangun dong, Tera. 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 Gue bawa ke klinik ya. Yaudah deh ke klinik yuk. Ya, ayo, Nal. Bangun. Gue atas nama teman-teman minta maaf ya. Nggak sengaja tadi. Nggak apa-apa kok. Namanya juga nggak sengaja ya kan, Jel? Ya, sayang aja kening cewek secantik lo luka. Gue aja nyesel. Apalagi lo. Emang gue luka? Kaca, gue luka. Nggak luka, cuma memar aja. Ntar juga baik kan? Kirain luka. Ngomong-ngomong kuliah udah selesai nih. Terus mau kemana, Ter? Ya pulang, emang kemana? Gue antar juga deh. Boleh kan? Tapi gue nggak bisa anter. Nal, tolong ya lo anter Tera ya. Gue baru kenal masa udah jalan berdua. Ya, kalau keberatan... Enggak apa-apa kok. Bercanda. Ini apa-apaan sih nih anak-anak nih PU nih kerja begini nih. Gelas udah bersih, piring udah bersih. Ini masih ngejobrok aja di sini bukan taruh di tempatnya. Gila dasar PU nggak tahu diri berjajaran nih. Biasanya gue nih bikin kopi dibikinin, ini bikin sendiri nih. Gara-gara si kampret nih. Makin lama harga diri gue nggak makin gak dihormatin orang. Kenapa, Be? Kedua sendirian. Kayak anjing makan tulang. Pan, mestinya Babe seneng. Calon mantu Babe naik jabatan. Si jantung maksud lo? Jana, Be. Iya, gue tahu. Calon mantu gue. Iya, Be. Pan, si siapa lagi yang Jamila demen cucu sama Bang Jana? Gue minta lo tinggalin dia deh. Masih banyak lelaki lain yang lebih ganteng, yang lebih maco, yang kehidupannya lebih berada. Lo kan tahu sendiri. Lo sering dihina, sering diapa-apain, sering dikerjain.
Justru itu be yang Jajamila suka. Pan Jajamila jadi ngerti wataknya Babang Jana. Biarin be, Jajamila diomelin terus sama Bang Jana. Ntar pan Babang Jana bosan. Terus Babang Jana kekasian sama Jamila. Abis gitu Bang Jana pan jatuh cinta sama Jamila. Pinter pan be Jamila. Pinter apaan? Kalau dia bosan, senang ame lo nggak apa-apa. Kalau sebaliknya dia empet ame lo bagaimana? Denok demplon manis boto sayang. Lu kan tahu nih, babe lo belangsak di kantor begini gara-gara si Jabrik. Babe lo diturunin jabatannya gara-gara dia. Lu seneng ya? Kalau gue nih melarang belangsak hidupannya gara-gara si Jabrik. Begitu, seneng lo? Seneng be. Pan itu artinya Bapak be jadi ngerti wataknya calon mantu be. Makanya Babe mesti sabar. Iya salah. Gue emang agak kuper. Jarang bergaul sama cewek. Gue lebih seneng sport, main basket, taekwondo, karate, main bola sama teman-teman gue. Pantes. Nah, mau dong nanti ajarin bela diri. Jadi kalau misalnya ada yang macam-macam sama gue kan bisa ngelawan. Ajarin lo nggak? Lo kalau ada apa-apa, ntar gue belain deh. Sekalian praktek karate. Emang lo nggak punya pengawal? Maksud gue cowok. Cowok sih ada gue, tapi bikin bete mulu. Mama. Siapa dia? Rona, tante. Sayang, kenapa dahi kamu? Nggak apa-apa kok, Ma. Kena bola basket doang. Nggak luka kok, cuma memar dikit. Saya permisi dulu, Tante. Tera. Kasih ya. Tera. Kenapa sih, Mama? Tera, siapa lagi dia? Temen, Ma. Cuman teman kuliah biasa aja. Nah, apa sih, Mama? Sayang, jangan sembarangan ngajak cowok ke sini. Kalau Erwin tahu, Loh, emang kenapa? Emang Tera nggak boleh berteman gitu? Tera, kenapa sih kamu nggak ada abis-abisnya bikin kesel Mama? Kamu kan tunangan Erwin. Ya iya, Ma. Tapi kenapa sih mentang-mentang Tera tunangannya Erwin? Emang Tera pasti jadi gitu sama Erwin? Erwin bakalan jadi suami Tera? Belum tentu. Lagi pula masih ada kepribadian Erwin yang Tera nggak suka. Makanya deketnya sama Erwin, bukannya pacaran lagi. Mah, Tera kan manusia, Ma. Masa sih Tera nggak boleh punya pilihan-pilihan? Lagi pula kan Tera pengen punya suami yang bener-bener cinta sama Tera, Ma. Nanti supaya perkawinan Tera bisa seumur hidup. Nggak cuma seumur jagung kayak gitu. Erwin lah orangnya, nggak ada yang lain. Erwin itu suami sejati kamu, ngerti kamu? Ya udah, kita lihat aja nanti waktu yang akan menentukan. Takut banget sih, Mama. Jodoh tuh tangan Tuhan. Nggak usah takut. Tera, sayang. Saya dengar ada kebocoran di manajemen keuangan. Apa kamu sudah dengar? Pasti ini ada hubungannya dengan Jana, Om. Dari awal saya sudah meragukan jabatan yang dipegang Jana. Kemungkinan besar dia punya peluang untuk memanipulasi keuangan di kantor kita. Maksud kamu Jana korupsi? Jana patut dicurigai, Om. Jauh sebelum dia jadi manajer, dia itu orang biasa. Mungkin dia kaget ngelihat uang miliaran rupiah. Sampai saat ini saya masih melihat si Jana itu orang yang jujur. Maaf, Om. Jujur mungkin karena tidak ada kesempatan. Tapi kalau ada peluang, uang bisa merubah manusia menjadi setan. Jana kan baru bekerja. Kenapa dia kamu beri tugas yang begitu banyak? Saya cuma mau mengefisiensikan saja, Om. Daripada kita harus mencari pegawai yang baru. Toh, Jana juga bisa menghandle semua itu. Erwin. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Manusia itu ada batas kemampuannya. Kamu harus ingat itu. Kamu juga kan yang menugaskan Jana ke Medan. Iya. Maaf. Iya, Tante. Ya, saya lagi sama Om sekarang. Apa? Tera pulang diantar cowok? Teman kamu sih? Iya. Baik, Tante.
putusin aja pertunangan kita. Susah amat sih. Apa? Semudah itu? Coba kamu pikir, Tera. Apalagi masalah kita? Aku sudah baik sama Jana, sudah kasih jabatan. Apalagi? Aku nggak percaya. Aku yakin banget nih kamu sengaja buang Jana ke Medan supaya ngejauhin aku sama Jana. Iya kan? Ngaku kamu. Aku nggak punya kepentingan pribadi lagi sama dia. Itu tugas kantor. Tera, aku mau kita bicara dari hati ke hati soal pertunangan kita, please. Kapan-kapan bisa, aku lagi nggak mood tau nggak ngomong kayak gituan. Aku tuh pengen refreshing, pengen santai. Aku pengen bebas dari aturan kamu, aturan mama. Gila, bergaul sama siapa aja nggak bisa kalau kayak gini. Maaf deh, aku harus pergi sama dia. Apa? Tera, kok kamu ikutin kamu terus sih? Tahu, makanya aku bilang mau belajar bela diri biar jaga-jaga. Tera, buka! Buka! Tera, siapa dia? Cowok gue. Tera, aku ini tunangan kamu. Tunangan? Tera, lo nggak pernah bilang sama gue kalau lo udah bertunangan. Asal lo tahu, Tera, gue ini bukan tipe cowok yang suka ngambil cewek orang. Apalagi sudah bertunangan, Tera. Udah, lo temenin aja dia. Tapi Ron, Udah, lo turun aja. Beresin urusan lo dulu. Puas! Kamu kelewatan, Tera. Kamu udah nyakitin hati aku. Terus, kamu pikir selama ini kamu ngebatasin kebebasan aku nggak sakit hati gitu? Wajar, Tera. Wajar kalau aku ngebatasin kamu. Wajar! Kenapa? Gara-gara aku tunangan kamu? Oke? Kalau itu alasan kamu terus, nih, lihat nih. Tunangan kita cukup sampai di sini. Tera, Apa? Tinggalin aku sendiri, aku udah gak mau diganggu sama kamu lagi. Taksi! Tera, Tera, kamu. Jana nggak ada di sini. Jana pergi keluar kota. Apa emang aku mau ketemu dia? Sorry ya, aku mau pergi di mana nggak ada orang yang batasi kebebasan aku. Ngerti kamu?
Ya Tuhan, apalagi yang terjadi sama Tera? Tadi Om sama Tante pergi sih, Win. Kalau ada kami, Tante pasti akan negur anak muda itu. Yang pasti bukan gara-gara anak muda itu, sebab mereka baru saja berkenalan. Saya kan sudah bilang sama kamu, Herwin, kalau bicara sama Tera itu hati-hati. Bicara secara baik-baik, jangan emosional. Saya sudah bicara baik-baik, Om. Bahkan ketika ada anak muda itu, saya tidak melakukan tindakan yang negatif. Tapi tiba-tiba Tera memutuskan hubungan kami. Semuanya yang direncanakan jadi sia-sia, Om. Padahal Jana sudah bukan masalah lagi buat kita. Tera kan sudah nggak berhubungan lagi sama dia. Mam, bukan itu masalahnya. Saya lihat kondisi Tera sekarang ini sedang labil. Anak itu tertekan. Mama nggak nekan dia. Mama cuma nunjukkan kasih sayang Mama sama dia, Pak. Ya, tapi cara Mama itu tidak disukai oleh Tera. Maksud Papa gimana? Membiarkan Tera bergaul sama Jana, menikahkan mereka? Impossible, Pak. Bukan itu masalahnya. Sekarang ini sebenarnya kita sama sekali tidak memahami apa keinginan Tera yang sebenar-benarnya. Itu persoalannya. Apa? Apa lagi? Perhatian karateka. Zue. Sudah mencukupi. Yami. Sudah mencukupi. Sup. 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 Yami. Kamu. So. Sepupu lo kayak juga. Tera, kamu mau coba? Boleh deh, dari tadi teori mulu. Ayo kita coba. Host senpai. Bos. Namanya juga awal-awal, kenapa sih lu sirik banget? Gak sirik sih. Gue mau cerita. Dari malam nih, gue berantem sama Erwin. Ya udah, akhirnya gue putusin aja hubungan gue. Sekalian gue lempar tuh cincin. Hah? Kok nekat banget sih? Ya habis, gimana dong Jel? Udah nyebelin banget. Apa jangan-jangan lo gara-gara... Apa? Gara-gara apa? Mulai. Gimana Tera? Suka latihan karatenya? Seru-seru. Tapi kalau awal-awal badan jadi pegel-pegel gitu ya, kenapa sih? Gak apa-apa kok, nanti juga terbiasa. Oh, Iya. Aduh, gila lo, Nal. Gue cariin lo ke aula, ternyata lo udah cabut. Nah, si Roy ternyata ngajakin lo trek-trekan lagi. Dan kali ini lo harus ngambil hadiahnya, men. Gila, mobil, men. Hari gini, mobil. Ambil dong sama lo. Hadiahnya sih nggak penting. Cuma yang gue bingung, kenapa dia nggak bosen-bosen ngajakin gue trek-trekan ya? Oke, let's go.
Mata lu taruh di mana? Maaf bang, maaf. Saya lagi banyak pikiran. Saya minta maaf. Banyak pikiran lu jangan bawa mobil. Lu mau bunuh orang, hah? Iya bang, saya salah. Saya akan ganti biaya pengobatan. Kagak perlu. No, lu gantiin motor gue yang penyok, no. Nih, sama dengkul gua nih, buat ngurut. Baik. Gitu dong. Sehat dah gua ngeliat duit nih. Makasih ya. Dengkul gua juga ikut sehat nih ngeliat duit. Besok-besok lu lewat sini lagi ya. Kita tabrakan lagi. Aku khawatir deh. Santai aja. Ini udah makanan aku sehari-hari kok. Tapi kan ini bahaya, Nal. Rona. Amin. Siap ya? Hai men, kali ini lu gak bakal menang lawan gua. Kita buktiin aja kok. Oke juga gandengan lu. Gimana? Kalau kita rubah taruhan, kalau gua menang, ya lu buat gua. Tapi kalau gua kalah, lu ambil mobil gua. Jelas kan? Halo? Erwin? Apa? Kamu bawa orang ke rumah sakit? Kenapa? Roy, Rona, siap kan? Saya minta maaf, Mas. Saya tadi berusaha memeras Mas. Saya berharap keuntungan, tapi akhirnya apa yang saya dapat? Saya jadi susah begini, Mas. Gak apa-apa, Bang. Namanya juga musibah. Biaya perobatan Bapak itu sudah saya bereskan. Tapi sebaiknya Abang minta maaf kalau dia udah sadar, ya? Terima kasih, Mas. Mas sudah banyak menolong saya. Jangan. Saya senang bisa menolong. Lain kali hati-hati. Iya, Mas. Untung bukan Ronald yang tadi tabrakan. Kalau lo gimana tuh? Emang kenapa kalau sama gue? Udahlah, lu gak usah terlalu berpikir yang berlebihan. Lu gak perlu khawatir. Maksud lo? Gimana dok keadaannya Roy? Saudara Roy harus mengalami operasi karena mengalami patah tulang pada bahunya. Kira-kira yang tanggung jawab siapa, Mas Adi? Oh, saya dok. Saat itu silakan tanda tangan. Baik dok. Ngapain kamu sini? Kamu sendiri ngapain kesini sama dia? Hah?
Lo udah ngebuat hubungan gue sama tunangan gue jadi hancur. Rasain deh. Ya, udah cukup. Cukup. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.